Saya Kartika Ambarsari, angkatan 2017, nomor absen 2017, 06.10.18. Tema untuk paper atau jurnal yang saya ambil yaitu untuk membahas analisa gaya ilustrasi buku fabel untuk anak berusia 6 hingga 12 tahun di Indonesia. Fabel sendiri merupakan salah satu jenis cerita yang digemari oleh anak-anak. Dan karena mudah menarik ini juga, media fabel ini sering digunakan untuk pembinaan karakter pada dunia pendidikan. Sayangnya, meskipun fabel terkenal, fabel yang mengangkat atau memperkenalkan hewan asli Indonesia itu jarang atau bahkan kurang diapresiasi. Karena juga kurang dibahas atau mungkin karena masyarakat tidak peduli. Dan juga karena informasi yang minim diterima ataupun untuk disampaikan ke publik. Padahal dengan banyaknya satwa Indonesia yang beragam, memilih hewan asli Nusantara sebagai tokoh utama dalam sebuah fabel bukanlah hal yang sulit. Potensi untuk mengangkat atau memperkenalkan hewan asli Nusantara sangatlah besar untuk menjadi tokoh dalam sebuah fabel. Lalu muncullah sebuah rumusan permasalahan, yaitu unsur apa yang dapat mempengaruhi daya minat anak kepada sebuah ilustrasi fabel, dan juga bagaimana caranya untuk menciptakan ilustrasi yang menarik supaya anak ingin mempelajari satwa Indonesia. Alasan saya memilih topik ini adalah untuk meneliti hubungan antara gaya ilustrasi sederhana dengan minat membaca anak untuk berusia 6 hingga 12 tahun. Sekaligus untuk menjadi panduan dalam menciptakan ilustrasi buku fabel yang cocok dengan minat anak supaya mereka dapat mengenal aneka ragam satwa Indonesia melalui buku cerita yang edukatif. Jadi pada akhirnya tugas paper ini juga bisa saya jadikan panduan ataupun pedoman untuk supaya saya bisa mengetahui parameter atau setidaknya menjadi referensi apa yang harus saya lakukan, entah itu untuk menciptakan gambar, entah itu dalam pembuatan cerita sebuah buku fabel, tapi karakter utamanya itu merupakan hewan asli Indonesia. Selain juga untuk memperkenalkan hewan satwa asli Indonesia, saya juga ingin berusaha untuk seperti memasukkan info-info mengenai hewan tersebut. Misalkan segerombolan orangutan itu sering bergerak satu keluarga. Saya ingin menggambarkan dalam fabel tersebut bahwa orangutan itu mungkin mereka digambarkannya selalu berjalan bersama-sama. Mungkin juga bisa bukan hanya dari gaya mereka bergerak, tapi juga dari dialog yang akan saya ciptakan sendiri untuk menyesuaikan dengan sifat asli orangutan tersebut. Beberapa contoh jurnal yang saya jadikan referensi diantaranya ada satu, fabel online sebagai sarana edukasi bagi anak yang dibuat oleh Iswan Afandi, Juanda, dan Johar Amir. Dalam karya mereka mengumpulkan berbagai referensi dan diantaranya adalah fabel tetap bernilai bahkan hari ini dan terus dikutip, dimanipulasi, dan diaktifkan kembali dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan. Penggunaan dongeng secara signifikan efektif untuk meningkatkan keramahan siswa. Jadi fabel tidak hanya berperan untuk sebagai media untuk entertainment, untuk menghibur, tapi juga untuk menjadikan sarana untuk memberikan pendidikan. Yang kedua yaitu ilustrasi buku cerita fabel sebagai media pendidikan karakter anak oleh Yanuar Adi Prasetyo. Di dalam jurnalnya, dia mengumpulkan referensi yaitu fabel merupakan salah satu cerita yang sangat populer dan digemari oleh anak, dan tiap-tiap bangsa memiliki cerita fabel tersendiri. Kepopuleran fabel menunjukkan bahwa cerita fabel merupakan salah satu bentuk cerita yang digemari oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Didukung oleh tampilan visual yang sederhana dan penuh warna, dan juga penyampaian pesan moral yang berasal dari kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga pembaca ataupun anak-anak mudah memahami dan mudah mencerna makna dari cerita yang ingin disampaikan. Referensi terakhir yaitu studi ilustrasi karakter anak Indonesia untuk rekomendasi pembuatan buku cergam anak, dan ini ditulis oleh Herlina Kartaatmadja.
Dia telah mengumpulkan referensi yaitu anak-anak dapat mengerti bahasa dan pesan lebih baik ketika disertai oleh banyak gambar. Itulah peran fabel untuk mendidik anak-anak. Ilustrasi buku anak merupakan seni kompleks dan halus yang dapat berkomunikasi pada banyak tingkatan dan meninggalkan jejak pada kesadaran anak. Jejak yang dimaksud adalah jejak budaya mempengaruhi persepsi anak. Jadi apa yang mereka baca, terutama dalam bentuk gambar atau ilustrasi akan mudah dipahami dan itu dapat membentuk gaya pikiran ataupun persepsi anak terhadap dunia. Jadi ya kembali lagi fabel tidak hanya berperan untuk sebagai buku untuk menghibur tapi juga untuk sebagai media pendidikan.